Selamat siang. Oke. Ibu Bu Marminah ya? Ya. Oh iya. Kesini mau apa Bu? Mau periksa IUD. Oh iya. Selama periksa IUD Ibu sudah pernah ikut screening untuk pencegahan kanker leher rahim belum Bu? Oh belum. Ibu juga belum tahu kanker leher rahim itu apa? Belum pernah periksa juga? Oh iya. Nanti sebelum diperiksa mungkin ini ada informasi ya Bu terkait kanker leher rahim. Mungkin nanti Ibu bisa ikut kegiatan screening untuk kanker leher rahim di puskesmas bisa Bu ya. Nanti ada beberapa prosedur diantaranya dengan screening pap smear dan IPA tes. Ibu peserta BPJS kan? Ya. Nanti bisa dimanfaatkan fasilitasnya dari BPJS ya Bu. Ini ada beberapa hal tentang kanker leher rahim. Ibu sudah tahu kanker leher rahim itu apa? Belum ya? Jadi kanker leher rahim itu adalah kanker pada bagian leher rahim ya Bu. Jadi kalau ibaratnya seperti buah pir kita itu yang bagian tangkainya ya, itu yang mulut rahim. Jadi penyebabnya untuk kanker leher rahim ini adalah virus Bu. Jadi penyakit yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Nah ini resikonya pada orang yang sudah menikah, kemudian bisa mohon maaf orang-orang yang berganti-ganti pasangan itu bisa terjadi. Kemudian juga pada orang-orang yang terkena infeksi menular seksual, merokok atau terpapar asap rokok Bu. Suaminya merokok enggak Bu? Enggak ya. Oke. Juga ibu-ibu yang kekurangan vitamin A, vitamin C atau E dan mempunyai riwayat kanker leher rahim dalam keluarga. Keluarganya ada riwayat ya? Alhamdulillah Enggak ada ya. Kemudian juga mempunyai riwayat dengan tes IVA positif. Sudah pernah tes IVA belum ya? Kemudian juga mempunyai sistem imun yang tidak baik, punya penyakit misalkan lupus atau kelainan imunitas. Nanti bisa dilihat di sini penyakit kanker leher rahim seperti apa. Jadi ini ya Bu. Nah ini mulut rahim kita. Ini seperti buah pir kan. Nah besar di sini ya. Nah yang ini bentuk penyakitnya seperti apa. Nah ini kondisi yang normal ya, mulut rahim yang normal. Kalau ini sudah terjadi kanker ini bentuknya seperti ini Bu. Jadi ini perlu diwaspadai oleh ibu-ibu ya. Nah, gejalanya ini ya Bu ya, untuk orang-orang yang terkena kanker leher rahim itu biasanya nanti sering ditemui dengan gejala yang haidnya tidak normal. Jenengan selama ini haidnya selama pakai IUD Alhamdulillah normal ya. Kemudian biasanya setelah berhubungan dengan suaminya ada pendarahan? Tidak ada ya. Kemudian pada wanita yang sudah menopause, jadi misalkan nanti untuk ibu-ibu atau ibunya Bumar yang sudah menopause kok tiba-tiba terjadi pendarahan dari jalan lahir atau vagina, perlu dicurigai Bu. Juga keluar keputihan yang encer, yang berlebihan, berbau. Nah itu salah satu tanda dari kanker leher rahim. Nah ini untuk penanganannya ya Bu ya. Nanti kalau terjadi yang tidak terjadi pencegahannya dengan apa, kita lakukan konseling seperti ini, pakai kondom dan vaksinasi. Sekarang vaksinasinya sudah ada Bu ya, sudah akan dimulai pada anak-anak sekolah. Kemudian untuk deteksi dininya dengan pap smear dan tes IVA. Untuk pengobatannya ini nanti kalau dari hasil screening dinyatakan ada kecurigaan kanker leher rahim, itu perlu pemeriksaan lanjutan setelah deteksi dini. Ini kalau ini terkait dengan IVA atau inspeksi visual asam asetat Bu. Jadi ini yang bisa dilakukan di puskesmas Bu, langsung bisa dilihat hasilnya. Nah, ini nanti diberikan cairan asam asetat pada mulut rahim. Bila terjadi perubahan warna setelah diberikan cairan asam asetat, itu nanti bisa dinilai ibu dengan IVA positif. Nah, itu perlu dilakukan tindakan. Kemudian deteksi dini yang kedua ini Bu, dengan pap smear ya Bu. Pemeriksaannya dengan mengambil sedikit
lendir leher rahim melalui proses ya, nanti diambil sekalian periksa IUD, bisa dilihat lendirnya nanti diambil untuk diperiksa di laborat. Ini biasanya memerlukan waktu ya Bu, jadi di hasilnya tidak langsung jadi, ada yang sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Dan ini untuk pemeriksaan labnya harus dikirim Bu, jadi bukan di puskesmas. Puskesmas hanya mengambil sampelnya. Kemudian untuk pap smear nanti ya Bu, jenengan kan kebetulan kontrol hari ini, kalau di pap smear sekalian bisa ya Bu ya? Mau ya, nggih. Sekalian dibuka, sekalian nanti jenengan deteksi dini untuk kanker leher rahimnya, dilihat nanti permukaan lendir permukaan leher rahimnya nanti diambil ya Bu, nanti diantar ke laborat, nanti bisa untuk deteksi dini Bu Marminah apakah kondisinya mulut rahimnya sehat atau tidak. Ini untuk selanjutnya nanti Bu Marminah bisa periksa 1 tahun sekali untuk deteksi pap smear, pakai BPJS bisa. Kemudian nanti kalau ke sini jangan pas ya Bu, setelah berhubungan, paling tidak kita menunda berhubungan seksual dengan suaminya, okay? Paling tidak 3 hari tidak berhubungan seksual, ke sini nanti diperiksa untuk pemeriksaan pap smear ya Bu ya. Nah, ini nanti setelah keluar hasilnya akan dijelaskan lagi Bu, nanti kalau sudah keluar hasil dari labnya kan dikirim ke puskesmas, nanti kita kasihkan ke Bu Marminah untuk hasil pemeriksaan pap smearnya. Nah itu nanti dari hasil pemeriksaan bisa ditentukan, mudah-mudahan hasilnya normal ya Bu ya. Ini untuk sementara itu saja, mungkin ada yang ditanyakan Bu? Sudah jelas nih. Nanti persiapan Ibu kencing dulu untuk kontrol IUD-nya, silahkan ke kamar mandi dulu, nanti saya siapkan alat-alat untuk pemeriksaan pap smear-nya. Sudah jelas ya Bu? Ya, terima kasih, monggo ke kamar mandi dulu.